Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan modifikasi pembelajaran Siklab di FKUM Surabaya di era pandemi COVID-19 saat ini. Pada era COVID-19 ini, yang semula penyakit coronavirus ini berasal dari kota Wuhan dan saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia, yang diawali pada tahun 2019 akhir dan sampai dengan bulan Mei ini, akhir dari April ini, sudah sedemikian banyak, hampir 3 juta, dan masih terus bertambah. Model pembelajaran yang sudah kita ketahui bersama, ada pembelajaran di kelas yang face-to-face secara langsung, dan pada saat ini sudah berlaku pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh yang antara pemberi mata kuliah dengan peserta ajarnya letaknya berjauhan dengan menggunakan sarana internet. Yang sudah kita lakukan bersama pada beberapa saat yang lalu adalah model blended learning yang mengkombinasikan antara pertemuan di kelas dengan pembelajaran online daring. Oleh sebab itu, sesuai dengan saran dari Menteri Pendidikan, maka dilakukan school from home, di mana pada saat yang lalu kuliahnya berada di kampus, tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka kita harus bisa melakukannya secara online full, sehingga tidak ada pembelajaran face-to-face lagi, dan juga blended learning sudah tidak ada karena semuanya dilakukan secara online, baik dilakukan secara asinkron maupun secara sinkron. Di London dengan adanya lockdown yang diberlakukan di sana, Hamid Khan, seorang senior lecturer di St. George's University of London, melakukan modifikasi dari Patterns for Stage of Clinical Skill Teaching yang biasa dilakukan di sana, yang biasanya proses pelaksananya face-to-face, dan dengan adanya lockdown maka harus dilakukan secara PJJ, maka Hamid Khan memodifikasi clinical skill teaching yang sebelumnya dari beberapa kali demo yang orisinil, demo yang dilakukan oleh dosen tanpa memberikan komentar apapun, kemudian dilakukan demo lagi dan dilakukan penjelasan serta diskusi dengan para mahasiswa. Kemudian untuk yang pemahaman, demo dilakukan oleh dosen, tetapi instruksi dan penjelasannya diberikan oleh para mahasiswa. Sedangkan pada tahap terakhir ini, pada tahap konsolidasi, demo dilakukan oleh mahasiswa dan komentar setelah instruksinya dilakukan oleh mahasiswa. Nah, pada saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, di mana pendidikan tidak bisa dilakukan dengan tatap muka lagi, maka pendidikan skill lab ini dimodifikasi dengan cara pada saat demo yang pertama kali tidak diperankan oleh guru tapi digantikan dengan video. Kemudian pada saat diskusi, dosen tidak memperagakan lagi, tetapi menjelaskan sambil berdiskusi dengan mahasiswa dan memperkuat dengan video yang sesuai dengan yang diterangkan.
Kemudian pada saat pemahaman, ini mahasiswa menarasikan langkah demi langkah yang harus dilakukan pada skill lab tersebut sambil dibantu oleh mahasiswa yang lain yang pada saat itu online. Tahap konsolidasinya dengan tanya jawab dan disesuaikan dengan kondisi klinis yang ada. Hal tersebut juga dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan beberapa modifikasi yang serupa dan ada tambahan untuk penguatan pada tahap comprehension. Ini mahasiswa diminta untuk melakukan skill lab tersebut dengan peralatan apa adanya di tempat kediaman masing-masing dan dilakukan pengambilan gambar video yang nanti itu diupload ke ruang diskusi di kelompok tersebut dan diberikan feedback baik oleh peer grupnya, teman satu kelompok, dan juga oleh instruktur yang memandu kelompok tersebut. Persiapan yang lain sebelum ini juga tetap dilakukan. Ada briefing tutorial terhadap para instruktur oleh pengampu pada mata ajar skill lab pada saat itu. FKUM Surabaya dalam pembelajaran skill lab di era pandemi COVID-19 ini juga melakukan modifikasi terhadap Python for Stage yang semula 4 tahap pada saat ini diberikan dalam 2 tahap pembelajaran dengan pembelajaran daring online. Tahap yang pertama, mahasiswa menyaksikan video yang sudah diupload di e-learning, menyimaknya, kemudian pada saat tahap kuliah pengantar yang modenya sinkron, dilakukan diskusi terhadap video yang sudah disaksikan sebelumnya secara asinkron, dan di sana akan diberikan penjelasan tambahan dan penguatan oleh pengampu skill lab-nya. Selanjutnya pada tahap kedua, mahasiswa melakukan narasi di tempat kediamannya masing-masing sesuai dengan checklist yang sudah disiapkan dan mendokumentasikan apa yang dilakukan dalam bentuk video. Selanjutnya diupload di grup masing-masing untuk diberikan feedback oleh grupnya. Pada saat pertemuan terakhir dengan instruktur secara sinkron, hasil video yang dibuat oleh masing-masing mahasiswa dan feedback dari peer group-nya akan diberikan ulasan dan feedback tambahan oleh instruktur dalam konteks klinis yang sesuai dengan skill lab tersebut. Nah, tugas feedback ini, setiap mahasiswa memberikan umpan balik terhadap teman di dalam grupnya, dan
terakhir akan dievaluasi oleh instruktur untuk dibawa di pertemuan terakhir sebagai pembahasan yang dikaitkan dengan konteks klinis yang sesuai dengan skill lab tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, khususnya di era pandemi COVID-19 yang kita harus melakukan proses pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing dengan hasil yang semaksimal dan seoptimal mungkin. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.